Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkhairi dengan NIM 220401022. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mereview ulang terkait dengan tugas mata kuliah filsafat umum. Nah, pada awal cerita kita akan mulai dengan asal mula lahirnya filsafat. Jadi, filsafat ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno di berbagai budaya di seluruh dunia. Akan tetapi perkembangannya yang paling terkenal adalah di Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno ini berkembang sekitar abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi, dengan tokoh-tokoh seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles menjadi pionir dalam pemikiran filosofis. Nah, mereka juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang alam semesta, pengetahuan, etika, dan keberadaan manusia yang membentuk dasar-dasar filsafat dari Barat. Terus selanjutnya, faktor-faktor lahirnya filsafat di Yunani kuno. Lahirnya filsafat di Yunani kuno dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu dengan kemajuan budaya. Yunani kuno adalah pusat peradaban yang berkembang pesat dengan pertukaran budaya yang luas antara berbagai komunitas. Nah, hal ini menciptakan lingkungan intelektual yang subur untuk munculnya gagasan-gagasan filosofis. Faktor lainnya pertumbuhan kota. Pertumbuhan kota-kota Yunani menciptakan struktur sosial yang lebih kompleks, sehingga memunculkan kebutuhan untuk pemikiran tentang politik, etika, dan organisasi sosial. Selanjutnya, tradisi mitologi. Meskipun mitologi Yunani memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari, beberapa orang mulai mempertanyakan dan memeriksa pengetahuan tradisional ini secara rasional, memicu pencarian pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta. Selanjutnya, faktor perdagangan dan kontak budaya. Nah, perdagangan maritim dan hubungan budaya dengan peradaban timur, khususnya Mesir dan Asia Kecil. Hal ini membawa ide-ide dan konsep baru ke Yunani, memperkaya wawasan orang-orang pemikir dari Yunani. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan ilmu pengetahuan, perkembangan awal matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Hal ini memberikan landasan untuk pemikiran rasional dan pengamatan tentang alam semesta. Faktor lainnya yaitu kesenjangan budaya, ketidakpuasan terhadap penjelasan mitologis tradisional yang seringkali bertentangan atau tidak memuaskan. Hal ini memberikan dorongan bagi para pemikir untuk mencari penjelasan yang lebih konsisten dan rasional. Nah, dengan kombinasi faktor-faktor ini, filsafat Yunani kuno mulai tumbuh sebagai disiplin intelektual yang independen, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, dan etika. Poin selanjutnya yaitu filsuf-filsuf Yunani pra-Sokrates. Nah, sebelum Sokrates terdapat beberapa filsuf Yunani yang dikenal sebagai pra-Sokrates. Di antaranya yaitu ada Thales dari Miletus. Dia dianggap sebagai salah satu filsuf pertama dalam tradisi barat. Dia diketahui memperkenalkan gagasan-gagasan awal tentang alam semesta dan unsur-unsurnya. Selanjutnya yaitu Anaximander. Beliau ini merupakan murid dari Thales dan mengembangkan gagasan kosmologi tentang apeiron atau tanpa batas sebagai prinsip asal dari segala sesuatu.
Selanjutnya yang menjadi filsuf yaitu ada Pythagoras. Nah, dia fokusnya pada matematika dan filsafat moral dengan teorema Pythagoras sebagai sumbangnya yang paling terkenal dalam ilmu matematika. Selanjutnya yaitu Heraklitus. Heraklitus ini merupakan filsuf yang terkenal dengan gagasannya, yaitu tentang perubahan, konstan, dan pantare atau semua mengalir. Selanjutnya yaitu ada Parmenides. Dia juga mengusulkan pemisahan antara dunia yang nyata dan dunia yang dapat dipersepsikan. Selain itu, dia juga mengusulkan ide bahwa gerakan dan perubahan adalah ilusi. Empedokles. Dia ini membawa gagasan tentang 4 elemen, yaitu tanah, air, udara, dan api. Nah, yang membentuk segala sesuatu serta memperkenalkan gagasan tentang cinta dan konflik sebagai kekuatan dari kosmik. Nah, itu tadi adalah beberapa dari banyak filsuf Prasokrates yang berpengaruh dalam sejarah pemikiran Yunani kuno. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang mazhab-mazhab filsafat Yunani Prasokrates, sebelum Sokrates ada beberapa aliran atau mazhab dari filsafat Yunani kuno. Di antaranya yang paling terkenal yaitu Milesia. Nah, mazhab ini dipelopori oleh Thales, Anaximander, Anaximenes yang mengemukakan teori-teori kosmologis awal tentang asal-usul alam semesta dan unsur-unsur dasarnya. Pythagoras dan Pythagoreanism didirikan oleh Pythagoras. Mazhab ini mengajarkan tentang pentingnya matematika dan angka dalam memahami dasar-dasar alam semesta. Selanjutnya ada mazhab Herakleitos atau Heraklitus dan Eletisme. Herakleitos menekankan pada konsep perubahan yang konstan dan dialektika. Sementara aliran Eleatisme dipimpin oleh Parmenides yang berfokus pada keberadaan yang tetap dan tidak berubah. Selanjutnya ada mazhab atomisme. Leucippus dan muridnya Democritus. Mereka memperkenalkan teori atomis yang mengatakan bahwa alam semesta terdiri dari partikel-partikel tak terbagi yang disebut atom. Seringkali kita mendengar dari kata atom tersebut. Nah, yang tadi itu merupakan beberapa mazhab terkemuka dalam filsafat Yunani pra-Sokrates yang membentuk landasan bagi pemikiran filsafat barat. Nah, kita masuk dalam poin selanjutnya yaitu puncak filsafat Yunani kuno. Nah, puncak filsafat Yunani kuno ini sudah masuk dalam poin kedua. Yang mana poin kedua ini sudah dirangkum di dalam Google Classroom. Baik. Puncak filsafat Yunani kuno sering dianggap terjadi pada zaman klasik, konon katanya. Khususnya dengan kontribusi dari para filsuf seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka membentuk dasar-dasar pemikiran filsafat barat yang masih mempengaruhi dunia saat ini. Selanjutnya filsafat Sokrates. Nah, filsafat Sokrates ini dikenal karena metodologi dialektikanya yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan
yang mendalam dan analis konsep-konsep moral. Dia juga dikenal karena keyakinannya bahwa pengetahuan sejati terletak dalam pemahaman diri sendiri, yang terkenal diungkapkan dalam frasa "kenalilah dirimu sendiri". Socrates juga memperjuangkan gagasan bahwa kebijaksanaan adalah kebajikan tertinggi dan bahwa kejahatan adalah hasil dari ketidaktahuan. Meskipun Socrates tidak menulis karya sendiri, ajarannya ditransmisikan melalui tulisan-tulisan muridnya, terutama salah satu muridnya yaitu Plato. Nah, sekarang kita bahas mengenai filsafat Plato. Filsafat Plato ini merupakan sistem pemikiran yang dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno yang bernama Plato. Nah, Plato ini merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Filsafatnya banyak dipengaruhi oleh ajaran Socrates. Lalu Plato menganggap bahwa dunia material yang kita lihat hanya merupakan bayangan dari dunia yang sebenarnya, yaitu dunia ide atau bentuk yang abadi dan sempurna. Salah satu konsep terkenal dalam filsafat Plato adalah teori tentang bentuk-bentuk idea, yang menjadi dasar bagi pemikiran Plato tentang kebenaran, keadilan, dan keindahan. Selanjutnya, filsafat Aristoteles. Filsafat Aristoteles adalah sistem pemikiran yang dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno, Aristoteles. Ia mempunyai pengaruh yang besar dalam sejarah pemikiran Barat, terutama dalam bidang logika, metafisika, etika, politik, dan estetika. Aristoteles menekankan pada observasi dan penilaian sebagai cara untuk memahami dunia dan mencapai kebahagiaan. Salah satu kontribusinya yang terkenal adalah konsep tentang logika dan penyebab dalam penjelasan fenomena alam. Selanjutnya, filsafat Stoikisme. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang menekankan pada pengendalian diri, ketahanan, dan penerimaan terhadap apa yang tidak bisa dikendalikan. Para Stoikis mengajarkan bahwa kebahagiaan didapatkan dengan hidup sesuai dengan alam, menerima takdir, dan fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Figur penting dalam Stoikisme termasuk Zeno dari Citium, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Lalu, poin selanjutnya 10. Berakhirnya filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno tidak memiliki satu titik akhir yang jelas ataupun pasti. Akan tetapi ada beberapa faktor yang berkontribusi pada perubahan dan penurunan pengaruhnya. Salah satunya adalah penaklukan Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi. Hal ini yang menyebabkan penyebaran budaya Helenistik yang berdampak pada penyebaran filsafat Yunani. Selain itu, berkembangnya agama-agama baru seperti Kekristenan juga memainkan peran dalam mengubah fokus pemikiran masyarakat. Lalu pergeseran politik dan sosial juga sangat mempengaruhi pada perkembangan filsafat. Meskipun demikian, pemikiran dan konsep filsafat Yunani kuno tetap menjadi landasan penting bagi pemikiran Barat modern. Lalu, sumbangan filsafat Yunani kuno bagi dunia. Nah, kalau kita berbicara tentang sumbangan filsafat Yunani kuno bagi dunia, sangat besar dan mendalam. Nah, beberapa kontribusi utamanya dapat kita lihat, yaitu yang sudah kita rasakan saat ini, metode penalaran. Filsuf Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka mengembangkan metode penalaran dan logika yang menjadi dasar bagi pemikiran ilmiah dan filosofis modern saat ini. Lalu, etika dan moralitas.
dan moralitas. Konsep-konsep etika dan moralitas yang diusulkan oleh filsuf seperti Socrates dan Plato pada masanya, seperti kebaikan, keadilan, dan kebajikan, masih menjadi dasar bagi sistem etika modern. Lalu kontribusinya juga berpengaruh di bidang politik dan pemerintahan, yaitu Plato dalam karyanya Republik dan Aristoteles dalam Politik. Mereka memberikan pandangan yang mendalam tentang sistem politik dan pemerintahan yang sangat mempengaruhi pemikiran politik hingga sampai saat ini. Kosmologi dan metafisika. Filsuf Yunani kuno juga memberikan kontribusi besar dalam pemikiran tentang alam semesta dan alam metafisika, seperti konsep tentang materi, bentuk, dan tujuan eksistensi. Selanjutnya mereka juga berpengaruh dalam ilmu pengetahuan. Melalui pemikiran filosofis mereka, filsuf Yunani kuno juga memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan fisika. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sumbangan-sumbangan ini telah membentuk dasar bagi pemikiran Barat saat ini dan mempengaruhi perkembangan budaya, politik, dan ilmiah di seluruh dunia bahkan sampai saat ini. Nah, saya rasa cukup sekian dari review ulang video yang berdurasi kurang dari 1 jam itu. Mohon maaf karena durasinya tidak cukup. Ini cuma mencapai 17 menit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.